Tolong, porto saya minus. Kau diam. Diam. Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, memang porto kita ini minus dan harga Bitcoin guys terjungkal sampai ke 82.000. Dan ketika saya record video kali ini, dia sudah sedikit naik ya ke 84.900-an dolar, teman-teman. Kemudian Ethereum ini 2.300. Guys, market berdarah-darah, sementara Fear and Greed Index ini sudah menunjukkan di level 10 Extreme Fear. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Black Cuan bahwa this is not financial advice, guys. Jadi saya di sini seperti biasa menemani teman-teman minum kopi sambil kita melihat ya seperti apa pasar ini, dan juga kita nonton seperti apa tweet yang berseliweran di Twitter, yang panik, yang bearish, yang masih bullish segala macam. Ya kita nonton aja, karena di sini adalah tempatnya saya sendiri sebagai plankton ya teman-teman ya. Dari dulu kita bilang ini channel kecil, channel plankton, curhat-curhat saja, bukan financial advice, bukan juga analis. Dan di sini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai bumbu yang menambah FUD dulu ya teman-teman, sambil kita menikmati momen ini. Guys, ada satu di sini yang menarik dari Finance Slot ya. Finance Slot di sini dia bilang bahwa BTC resistance trendline yang sudah 14 tahun ini ternyata terbukti benar lagi. Kalau kita perbesar ya teman-teman ya, ini semenjak awal Bitcoin terjadi kenaikan, dia bikin semacam trendline dan supportnya di sini. Memang dia terbukti kalau dia tarik garis seperti ini, teman-teman ya. Akan tetapi, menurut saya di sini, kita tidak bisa berpaku hanya kepada satu analisa atau satu analisa saja seperti ini ya, teman-teman ya. Meskipun dia dengan PD-nya di sini, Financial mengatakan bahwa kepada MicroStrategy ya, dia ngomong di sini, see you at 21K. Sampai jumpa lagi di 21K. Bitcoin ini akan di-drag turun ke bawah sini. Apabila kalian setuju teman-teman, coba kalian tulis pendapat kalian di sini. Apabila kalian kontra dengan Finance Slot di sini, coba kalian berikan kepada saya alasannya kenapa. Oke, teman-teman. Saya lanjutkan di sini yang menarik dari Bitcoin turis ya, atau short term holders, disebutkan sebagai turis di Bitcoin ini. Dalam 24 jam terakhir ini mereka terjadi koreksi yang gila-gilaan. Ini betul-betul brutal, teman-teman. Akan tetapi bagian positifnya adalah para Bitcoin turis yang meninggalkan perahu ini justru membuat Bitcoin ini ke depan akan bullish. Oke, Colby Menger, let's see. Dan ini yang menarik teman-teman. Di sini ada Peter Schiff ya. Dia katakan bahwa panik ini belum benar-benar terjadi, teman-teman. Perkiraannya dia Bitcoin akan break di bawah 50K. Oke, mari kita tunggu kakek Peter seperti apa prediksi Anda akan terjadi ke depan ini. Dan saya mau lanjutkan di sini sebuah data yang coba kita baca-baca di sini ya teman-teman. Bahwa ketika orang-orang ini panik selling, teman-teman, kemungkinan besar kamu itu noob. Oke, saya noob juga di sini. Tapi saya nggak jual. Berarti saya bukan noob di bagian yang ini ya, si Kyungju. Oke, 30% sampai ke 53% koreksi itu pernah terjadi di tahun 2021 atau cycle-cycle sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat di cycle yang 2017 yang warna orange ini teman-teman, dia itu bahkan pernah turun di bawah 53% dan setelah itu dia recovery, dan ini terjadi di saat bull runs. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan seperti ini, biasanya Bitcoin akan kembali lagi teman-teman. Apakah kali ini akan terjadi biasanya? Let's see guys. Dan yang paling jelek dari investasi itu adalah ketika orang-orang panik, mereka beli di atas dan jual di bawah. Di faktor eksternal market ini teman-teman, di sini ada Donald Trump. Donald Trump ini ketika dia dipilih, dilantik ya, kemudian terjadi euforia di market itu, dia bahagia orang-orang ini dan akhirnya Bitcoin ataupun altcoins itu terjadi kenaikan. Akan tetapi lama-lama kok dia malah turun ini, malah dia pudar pesonanya si Donald Trump gitu kan. Dan semenjak seminggu terakhir dari Paymints di sini, dia mencatatkan ada 800 miliar loss di dalam
ekosistem kripto di sini ketika Donald Trump ini mulai pudar pesonanya seperti kita katakan tadi ya. Dan ini pun jelas-jelas ya karena orang-orang ini lagi nunggu Bitcoin reserve kapan. Tekanan dari Donald Trump ke The Fed ternyata tidak ampuh, teman-teman. Tidak mau dia potong suku bunga si kakek Jerome Powell tersebut. Dan bisa jadi gayanya Donald Trump ini, dia kalau nggak mau potong suku bunga, ayo kita rontokkan dulu sebentar. Oke, itu pemikiran liar saya di sini ya. Karena begini teman-teman, ini ada data yang menarik dari Benjamin Cowen yang sering saya kutip buat kalian di sini. Ada harapan menurut Benjamin Cowen di sini. Saya anggap ini semacam ekspektasi. Karena ketika Ronald Reagan ini took office, dia mengambil alih kekuasaan pada saat itu, atau dia dilantik, kemudian terjadi short term pains di S&P 500 ya di sini. Dan setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya adalah 10 tahun, 1 dekade, itu kita lihat terjadi kenaikan di S&P 500, sahabat Black Cuan. Di mana inflasi akhirnya bisa dikontrol. Jadi ada semacam kemiripan situasi. Pada saat Reagan naik itu inflasi belum terkendali. Akan tetapi begitu dia bisa mengendalikan inflasi, guys, ini terjadi spike di sini, terjadi kenaikan, bahkan lama kenaikannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Donald Trump ini bisa seampuh Ronald Reagan tersebut? Kemudian kali ini teman-teman kita coba cocok logi ya ke CZ ya di sini. Saya anggap aja ini cocok logi. Karena CZ pernah men-tweet di tahun 2020 akan terjadi crash di Bitcoin ketika mencapai ke 101.000 turun ke 85. Jadi Pak CZ yang terhormat, Bitcoin sudah ke 82 Pak, udah turun. Dan per tanggal 26 Februari 2025 dia nge-tweet lagi menunggu BTC crash di 985.000 per satu Bitcoin teman-teman. Jadi kalau untuk bull run sekali ini bolehlah dia tidak akan mencapai ke 1 jutanya karena kecil sekali kemungkinan itu akan terjadi teman-teman. Bisa jadi di siklus yang berikutnya akan mencapai ke sana. Makanya saya katakan ini kayak cocok loginya CZ ya di sini teman-teman. Untuk mengisi waktu kita di sini sahabat Black Cuan. Kenapa saya katakan ini? Untuk menemani kalian yang hari ini sedang ngopi, sedang santai-santai. Jadi kita ingin update-update lah sedikit berita di sini ya, teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini ada informasi yang menarik sekali dari Kapten Saham mengenai penurunan ya. Ini sudah pernah kita bahas di beberapa video Black Cuan sebelumnya bahwa ada CME gap di Bitcoin ini di area 77.000 ke 81.000, teman-teman. Oleh karena itu, kalau misalnya kita pakai analisa TA, ini mesti diisi dulu nih sebelum dia terjadi kenaikan. Jadi ekspektasi dari bear sekarang ini adalah Bitcoin ini turun dulu ngisi ke area gap yang kosong-kosong ini, baru setelah itu terjadi pemantulan teman-teman. Kemudian tanpa berniat untuk memberi kalian hopium ataupun harapan palsu teman-teman sehingga kalian FOMO di sini tidak ada. Ini berita yang menariknya adalah terkait dengan M2 supply atau M2 money supply global di sini teman-teman. Alasannya menurut Hotel Air Crypto di sini adalah The Fed telah membiarkan terjadinya pencetakan uang lagi di Januari tahun kemarin meskipun akhirnya melambat di Desember teman-teman. Akan tetapi secara tahunan M2 global ini terus terjadi kenaikan 3,9% dan semenjak 2019 saja ini sudah 39,5%. Untuk yang masih mengharapkan ini turun lebih dalam lagi, oke, silakan teman-teman. Saya masih optimis di market ini di tahun 2025 ini. Kenapa saya optimis di sini teman-teman? Bukan hanya karena saya sekedar terpengaruh oleh Hotel Air Crypto, enggak teman-teman. Nyatanya The Fed semenjak 2022 itu ingin sekali menekan inflasi ke 2%, akan tetapi nyatanya mereka tidak bisa teman-teman. Banyak sekali yang akan dikorbankan apabila mereka turun ke 2% tersebut. Kita sudah lihat itu turun ke 3, berapa persen ya. Itu sudah berapa bank di Amerika di tahun 2022, 2023 itu tutup teman-teman. Oleh karena itu Donald Trump menginginkan kepada Jerome Powell ini, udahlah potong aja suku bunga gitu kan. Akan tetapi Jerome Powell masih bersikeras untuk tidak melakukan pemotongan suku bunga karena dia ekspektasi bisa tekan lagi nih inflasinya seperti itu teman-teman. Jadi sampai drama ini selesai antara The Fed dengan Donald Trump dalam hal ini, kita melihat nanti mungkin
bentuknya beda ya, bukan QE tapi melalui pemotongan pajak seperti itu, pemotongan pajak yang akhirnya dibalikin lagi ke warganya. Ya apa sih bedanya sama stimulus kalau begitu teman-teman? Nah, itulah skenario yang saya bayangkan di sini, kenapa saya masih optimis di market ini. Dan apabila kalian mau menyatakan saya ini bull boy, apalah segala macam, silahkan teman-teman. Bahkan kalian langsung saja skip video kali ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya lanjutkan lagi di sini. Ini yang menarik teman-teman untuk Ethereum kita. Saya follow Benjamin Cowen ini dan beberapa video saya membahas analisa-analisanya dia di sini sebagai referensi teman-teman. Secara konsisten, Benjamin Cowen menyatakan bahwa Ethereum per BTC ini mesti go home dulu. Mesti go home dulu. Sampai ke berapa, dia pun tidak menyebutkan angkanya. Sementara kalau dari dalam negeri, saya juga follow Kurnia Bijaksana ya. Di sini teman-teman, analis dalam negeri yang saya anggap itu edukasinya bagus ya. Dan konsisten dalam hal mengedukasi ya. Di sini termasuk saya juga teredukasi nih. Kenapa altcoins kok tidak turun ketika Bitcoin gas turun ke 82K? Ya karena udah turunnya terlalu dalam. Ibaratnya orang yang sudah terluka, ini udah habis darahnya nih. Mau apa lagi yang keluar? Udah habis darahnya si altcoin itu. Jadi yang ditunggu sekarang ini adalah mantul nih si Ethereum-nya di area 2000 nih, 2000 dolar atau 2100 dolar ini. Itu yang diharapkan di sini. Jadi kalau Benjamin Cowen-nya malah di bawah 2000 di sini apabila benar-benar dia going home itu teman-teman. Dan itulah yang kita tunggu sekarang ini. Karena namanya juga analisis teman-teman. Ini bukan prediksi ramalan yang 100% benar. Seperti itu ya kita melihat keadaan ini. Dan teman-teman ya, meskipun terjadi penurunan pelemahan dalam seminggu terakhir ini, ada yang aneh kalau kita ingin notice di sini bahwa WLFI atau World Liberty Finance-nya Donald Trump ini terjadi pembelian selama 7 hari berturut-turut. Mereka sekop ya, mereka serok di sini 1.500 Ethereum guys. Dan untuk teman-teman yang sudah pada bear sekarang ini, selamat menikmati waktu menunggu untuk masuk lagi. Dan untuk yang masih ingin melihat pergerakan ini ke depan akan bagus, coba kita lihat di sini ada recap yang menarik dari chart si Mastech ya di sini, altcoin market cap di sini yang mengecualikan 10 besar teman-teman. Ada patterns double bottom yang terjadi sekarang ini untuk altcoins yang mengecualikan 10 besar. Apabila skenarionya ini terjadi adalah injeksi-injeksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi di negaranya. Contohnya adalah Amerika Serikat yang paling ditunggu. Dan yang kedua yang paling ditunggu juga, dua yang kita tunggu sebenarnya di sini, Amerika dan Cina teman-teman. Sampai akhirnya nanti berdampak ke pasar, injeksi-injeksi yang mungkin akan mereka lakukan ke depan ini, barulah kita lihat skenario ini terjadi. Seperti itu ya gambarannya di sini. Dan teman-teman selamat menikmati kopinya. Sambil kita minum kopi, kita relax, kita jangan emosional di sini. Bitcoin ini udah dideklarasikan mati berkali-kali. Akan tetapi kalau saya plankton di sini, saya deklarasikan nonton aja dulu di sini teman-teman ya. Tidak panik dan tidak juga FOMO. Sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.